lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera masih ramai dilalui kendaraan pemudik. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tahan seorang pengusaha tambang batubara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun siapkan data siswa penerima MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Sabtu 12 April 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi KPI juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Malika Hijriati Dewi. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mobilitas kendaraan pemudik yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Muaro Jambi terpantau masih ramai. Pemudik lebih memilih perjalanan pada minggu terakhir untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Meski puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah telah selesai, namun mobilitas kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan balik masih terpantau di ruas Jalin Timsum, Kabupaten Muaro Jambi. Kendaraan pemudik tak hanya dari arah Riau menuju Jambi, namun juga dari arah Sumatera Barat menuju Jambi. Mayoritas pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi didominasi kendaraan pribadi yang berasal dari kedua arah, baik keluar maupun masuk ke Provinsi Jambi. Salah seorang pemudik, Bambang Kaprianto, mengaku sengaja memilih perjalanan pada minggu terakhir momen arus balik, karena untuk menghindari kemacetan pada puncak arus balik, terutama di Pelabuhan Merak. Selain itu, untuk menghindari kemacetan pada puncak arus balik, pemudik juga dapat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman lebih lama. Yang terakhir biar tidak terlalu padat dan tidak terlalu macet gitu. Ya, karena kalau hari puncak-puncak itu kan biasanya macet. Kalau macet itu kan kita juga bawa anak-anak juga agak repot kalau macet. Kasihan. Para pemudik yang melintas di ruas Jalin Timsum berharap Forkopimda Provinsi Jambi dapat memperbanyak pos pengamanan maupun pelayanan pada arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri pada tahun yang akan datang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, selama arus mudik Lebaran tahun 2025, situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Satlantas Polres Kerinci mencatat sebanyak 3.000 kendaraan pemudik yang memasuki wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang didominasi kendaraan roda 4 serta kendaraan roda 2. Arus mudik Lebaran, pantauan arus lalu lintas di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ramai dan lancar. Satlantas Polres Kerinci AKP Isnandar mengatakan, meski kondisi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, namun pihaknya menemukan sejumlah pemudik yang tidak tertib saat berkendara, seperti menerobos lampu merah, melawan arus, sehingga tak jarang menyebabkan terjadinya perlambatan arus lalu lintas yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Selain itu, pihaknya mencatat selama arus mudik Lebaran, sebanyak 3.000 kendaraan pemudik yang memasuki wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang didominasi kendaraan roda 4 serta kendaraan roda 2. Di Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci itu padat merayap. Ya, tapi berkat kesigapan anggota dalam hal pengaturan, baik anggota kita lalu lintas, ditambah lagi Babin, ditambah personil yang dari yang lain, seperti dari TNI, dari Disub, dari Pos Satpol PP, arus lalu lintas itu bisa kita atasi. AKP Isnandar juga menambahkan, selama arus mudik Lebaran, pihaknya tidak menemukan kasus laka lantas di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dan puncak arus balik telah berlangsung pada Senin tanggal 7 April 2025 lalu. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Lalu lintas truk angkutan batubara mulai kembali beroperasi sejak tanggal 9 April. Para pemudik yang masih melakukan perjalanan balik diimbau agar berhati-hati bila melewati jalan lintas. Lalu lintas truk angkutan batubara mulai kembali beroperasi pada tanggal 9 April, sejak dilarang beroperasi sejak tanggal 26 Maret lalu. Namun arus balik masih berlangsung di jalan lintas Sumatera, termasuk di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Terkait hal ini,
Para pemudik diimbau agar berhati-hati bila melewati jalan lintas, terutama saat jam operasional angkutan batubara. Di sisi lain, sopir truk angkutan dan sopir bus diimbau untuk mematuhi jam operasional dan mematuhi aturan. Kepada pengemudi atau pengendara dari sopir batubara untuk tetap tertib, silakan memasuki kantong-kantong parkir dan tidak menggunakan badan jalan untuk memakai kendaraannya. Berdasarkan pantauan Polres Merangin, meski volume kendaraan meningkat karena dilalui truk angkutan batubara, namun lalu lintas di sana masih dikategorikan aman dan lancar. Sementara itu, operasi ketupat tahun 2025 sudah berakhir sejak tanggal 8 April, sehingga tidak ada lagi pos pelayanan dan pos pengamanan, tetapi polisi lalu lintas kembali bertugas seperti biasa. Muhammad Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sempat dipadati penumpang pada puncak arus balik Lebaran, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Rakyat dan Roro, Kota Kuala Tungkal sudah berangsur kembali normal. Aktivitas penyeberangan di beberapa pelabuhan rakyat seperti Pelabuhan LSADP, Pasar Kuatik, dan Pelabuhan Ampera berangsur normal. Begitu juga aktivitas di Pelabuhan Roro. Salah seorang pengelola angkutan rakyat, Fandi, mengatakan, saat ini meski ada keberangkatan, namun tidak seramai pada saat usai musim libur Lebaran kemarin. Sebelumnya, aktivitas keberangkatan di Pelabuhan LSADP dalam satu hari memberangkatkan sekitar 30 speedboat dengan jumlah total penumpang berkisar 300 dalam satu hari. Kondisi yang sama juga dialami pelabuhan rakyat seperti Pelabuhan Abbas dan Ampera yang juga mengalami peningkatan jumlah penumpang. Namun sejak 2 hari terakhir, kepadatan penumpang mulai menurun dari sebelumnya. Di Pelabuhan LSADP hanya memberangkatkan 10 hingga 15 unit speedboat. Begitu juga Pelabuhan Pasar Kuatik, Abbas, dan Pelabuhan Ampera yang mengalami penurunan aktivitas. Biasa kami untuk boat kapasitas 60 itu cuma isi sekitar 25 orang, untuk H+2 itu sudah mulai penuh penumpang. Berapa tuh? Sekitar 100% peningkatannya, yang biasa 25 orang menjadi 50 orang keberangkatan. Untuk harga tiket kami tidak ada kenaikan, normal seperti biasa. Diprediksi aktivitas di pelabuhan akan benar-benar kembali normal pada Senin pekan depan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Selama operasi ketupat berlangsung, jajaran Satlantas Polres Batanghari berhasil melakukan penindakan terhadap pengendara angkutan tertentu yang melanggar di saat pembatasan operasional arus mudik Lebaran. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari menemukan puluhan pelanggaran lalu lintas selama operasi ketupat 2025 berlangsung. Pelanggaran ini merupakan kategori pengendara angkutan barang tertentu atau sumbu 3 ke atas, seperti kendaraan angkutan kelapa sawit, galian C, maupun batu bara. Kasat Lantas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, sebanyak 38 pengendara angkutan barang yang melanggar itu pun dikenakan sanksi tilang, dikarenakan tidak mematuhi aturan perbatasan melintas selama 14 hari arus mudik Lebaran berlangsung. Untuk pelanggaran lalu lintas kemarin kami lebih fokus terhadap angkutan barang yang dibatasi sesuai dengan surat keputusan bersama dari Korlantas Polri, Menteri Perhubungan dan Menteri PUTR. Kami telah melaksanakan penindakan pelanggaran berupa tilang sebanyak 38, diantaranya yaitu 31 kendaraan angkutan barang kami tindak. Agung menambahkan, adanya pengendara yang melanggar ini dikarenakan ulah pemilik pelaku usaha tidak menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama Lebaran Idul Fitri lalu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, selama 14 hari digelar operasi ketupat tahun 2025, Polres Tebo mengklaim tidak ada ditemukannya kasus laka lantas maupun kasus kriminalitas. Berdasarkan data hasil operasi ketupat tahun 2025 yang digelar selama 14 hari sejak tanggal 26 Maret hingga tanggal 8 April 2025, Polres Tebo menyampaikan tidak ditemukannya gangguan Kamtibmas seperti kasus kejahatan, pelanggaran, serta bencana di wilayah Kabupaten Tebo. Begitu juga dengan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas dilakukan tindakan teguran sebanyak 291 kasus.
Kabak Ops Polres Tebo AKP Destu Gustiawan mengatakan, angka kecelakaan pada operasi ketupat tahun 2025 ini menurun jika dibandingkan dengan operasi ketupat tahun 2024. Di mana pada operasi ketupat tahun 2024 kemarin terjadi 1 kasus laka lantas. Begitu juga dengan kasus yang lain maupun kasus pelanggaran lalu lintas saat operasi ketupat selama 14 hari. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, diantaranya pemerintah kabupaten telah mempersiapkan lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah menyiapkan titik atau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Seorang pengusaha tambang batubara asal Jambi, Daniel Chandra, ditahan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari Polda Jambi. Pelimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa untuk dipersiapkan ke pengadilan. Kasipidum Kejari Muaro Jambi, Oktarini Prihanti mengatakan, Daniel Chandra ditahan setelah diduga telah melakukan pemalsuan surat tanah di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kejari Jambi menahan Daniel Chandra setelah menerima laporan dari Herman selaku korban ke Polda Jambi pada tahun 2023. Korban merasa dirugikan karena dokumen kepemilikan tanah yang sudah dikuasai sejak tahun 2007 seketika berubah pada tahun 2011 atas nama Daniel Chandra. Hal ini menerima pelimpahan dari Polda Jambi yang mana bekas perkara pemalsuan surat dan penipuan atas nama DC, dan selanjutnya akan kami serahkan pelimpahannya ke Pengadilan Negeri Semeti. Daniel Chandra ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Sengeti Muaro Jambi. Jaksa segera menyiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kami mohon maaf pemirsa, informasi yang kami sampaikan tadi merupakan informasi terkait dengan seorang pengusaha tambang batubara asal Jambi yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 2.882 calon jemaah haji CJH Provinsi Jambi akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada penyelenggaraan haji tahun ini. Dari jumlah CJH tersebut, 31% atau sekitar 800 orang diantaranya masuk kategori lanjut usia. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah menetapkan kuota keberangkatan CJH tahun 2025 berjumlah 2.882 orang. Jumlah CJH tersebut sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto mengatakan, dari jumlah 2.882 CJH, 31% atau sekitar 800 orang diantaranya masuk kategori lanjut usia atau lansia. CJH yang termasuk dalam kategori lansia rata-rata berusia 65 tahun ke atas. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, seluruh CJH akan memasuki asrama haji pada 13 Mei mendatang. Sementara untuk pemberangkatan ke Tanah Suci Mekah akan dimulai pada 14 Mei 2025. Lansia itu diambil dari yang tertua sampai yang termuda sesuai kota 5%. Jadi kalau dari 288 kali 5% itulah jatah untuk lansia. Nanti diukur siapa yang paling tua, diurut. Tahun ini termuda 84 tahun. Jadi mohon maaf kalau 83 ke bawah atau 70, 60 belum masuk.
Mahbub Daryanto mengimbau seluruh CJH agar dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah haji. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris instruksikan Sekretaris Daerah mengevaluasi manajemen dan Dewas RSUD Raden Matahir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD Raden Matahir Jambi yang kurang optimal. Al-Haris menginstruksikan Sekda, BKD, dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen maupun Dewas RSUD Raden Matahir Jambi. Gubernur Al-Haris menginstruksikan Sekda, BKD, dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen maupun Dewan Pengawas RSUD Raden Matahir Jambi. Instruksi tersebut disampaikan Al-Haris saat melakukan rapat mendadak bersama seluruh manajemen RSUD Raden Matahir usai menerima banyak laporan terkait buruknya kualitas pelayanan rumah sakit. Al-Haris mengatakan pelayanan di RSUD Raden Matahir sejauh ini dinilai belum menunjukkan kemajuan yang optimal, sehingga masih menimbulkan keluhan dan kekecewaan bagi masyarakat. Menyikapi keluhan tersebut, Al-Haris minta jajaran manajemen mulai dari dirut, wadir hingga perawat dapat membangun kekompakan dan kebersamaan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Solusi maupun respon cepat terhadap setiap keluhan kesehatan pasien harus dilakukan pihak rumah sakit untuk menjamin hadirnya pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan prima kepada masyarakat. Perubahan di sini perlu ada action cepat dari seluruh kawan di sini, dari mulai ruangan AC-nya lihat, apa tidak, ya kan? Semua pokoknya, semuanya. Yang penting lagi ada respon cepat dari semua pegawai rumah sakit kita ini. Tidak ada istilah rumah sakit menolak pasien dan penuh alasannya, tidak ada. Ada solusi untuk mereka. Dari pasien-pasien luar kota ke Jambi, carikan solusi mereka. Jangan mereka berpikir nyari rumah sakit lain. Karena rumah sakit di PB Jambi ini rumah sakit yang khusus mencari solusi bagi pasien-pasien kita. Ya. Al-Haris menegaskan manajemen RSUD Raden Matahir agar tidak menolak pasien apapun kondisinya, terlebih hanya terkait masalah tidak adanya ruangan perawatan. Al-Haris mengimbau manajemen RSUD Raden Matahir agar menyusun rencana kerja yang baik dan terukur sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi Elviana lakukan reses di daerah Tanah Sepenggal Lintas. Selain itu juga menyerap aspirasi masyarakat, juga menyalurkan bantuan obat-obatan untuk masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, Elviana, menggelar kegiatan reses yang difokuskan di Puskesmas Tanah Sepenggal, Lintas Kabupaten Bungo, yang didampingi Camat Tanah Sepenggal, Sulaiman. Anggota DPD RI Elviana mengatakan, reses ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat, serta untuk menyerap aspirasi masyarakat, terutama masalah kesehatan, di mana beberapa bulan sebelumnya Bungo sempat dilanda banjir, sehingga pasca banjir tersebut perlu adanya tindakan antisipasi timbulnya penyakit di lingkungan masyarakat. Elviana menyalurkan bantuan obat-obatan untuk masyarakat yang sudah diusulkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Elviana berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, serta juga dapat digunakan oleh pihak puskesmas untuk melayani kesehatan masyarakat yang membutuhkannya. Penutupan masa reses ya, saya berkunjung ke Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas, saya bawakan oleh-oleh untuk masyarakat, yaitu seperangkat obat-obatan yang kita mintakan ke Menteri Kesehatan. Jadi itu ciri khas DPD ya, kami tidak terikat dengan kementerian mitra,
ketika mau reses saya lihat ada daerah butuh bantuan obat, kita bawa bantuan obat. Kalau kemarin masyarakat butuh bantuan banjir, kita hubungi Menteri Sosial. Nah, alhamdulillah tadi kita beri bermacam obat termasuk vitamin dan obat-obat taktis yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat sehari-hari seperti parastamol, oralit, vitamin-vitamin, artinya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi saya serahkan ke Pak Camat Transpenggal, ada Datuk Rio Rantau Makmur dan Sungai Lilin, dan beliau Ibu Dokter Kepala Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas. Jadi cukup banyak, nanti silakan dibagikan ke puskesmas pembantu di sekitar yang ada di Tanah Sepenggal Lintas. Bantuan obat-obatan yang disalurkan tersebut diterima langsung Kepala Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas dan Puskesmas Pembantu atau Pustu. Proses penerimaan disaksikan langsung oleh Camat Tanah Sepenggal Lintas yang mewakili Bupati Bungo. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, volume sampah meningkat pasca Lebaran Idul Fitri. Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Dan Sorolangun telah menyiapkan data akurasi pendataan siswa dan siswi penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Disdikbud saat ini terus berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional dan TNI serta Polri untuk pelaksanaan program MBG. Meski belum diterapkan, namun Pemkab Sorolangun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan persiapan program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat. Kepala Disdikbud Kabupaten Sorolangun, Arsyad, mengatakan, dalam program MBG, Disdikbud hanya berperan menyiapkan data sekolah dan penerima yang akurat. Disdikbud telah berusaha agar program MBG dapat berlangsung lancar dan merata hingga ke pelosok desa terpencil. Hanya menyalurkan data sampai hari ini, suplai data sudah disampaikan kepada TNI, Polri maupun ke Badan Gizi Nasional BGN. Nah, akan tetapi khusus juga saya sampaikan tadi, belum ada apakah TNI laksanakan, apakah BGN laksanakan, apakah pemerintah daerah dalam hal ini mengatakan itu belum ada kejalan. Tapi persiapan kita sudah siap. Arsyad menambahkan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan agar distribusi makanan bergizi dapat berlangsung lancar, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah menyiapkan titik atau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam mempercepat mewujudkan program sekolah rakyat bagi anak-anak dengan latar belakang kurang mampu, pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan langkah awal dengan menyiapkan titik atau lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari, Zulfadli, mengatakan, lokasi pembangunan sekolah rakyat berada di Talang Bukit, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, dengan luas lahan mencapai 5 hektar. Luasan lahan yang akan dijadikan pembangunan sekolah rakyat ini disesuaikan dengan permintaan pemerintah pusat. Selain bangunan sekolah, di area sekitar juga akan dibangun fasilitas mes sebagai tempat penginapan bagi siswa. Pertama, keberadaan sekolah rakyat itu sudah kita persiapkan 5 hektar sesuai permintaan Kementerian Sosial, itu di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian. Koordinasi kita terakhir dengan pemerintah pusat, insya Allah kalau tidak ada halangan melintang, Juli ini sudah harus jalan. Zulfadli menambahkan, selain menampung siswa kurang mampu, sekolah rakyat ini juga direkomendasikan bagi anak-anak warga suku anak dalam agar mereka mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam ilmu dan pendidikan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, informasi selanjutnya, Saudara, debit air Sungai Batanghari kembali mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2 hari terakhir.
Kondisi tersebut disebabkan tingginya curah hujan dan limpahan air sungai dari wilayah hulu. Meningkatnya debit air Sungai Batanghari saat ini mulai terjadi. Sesuai alat pengukur ketinggian air APKA, dalam kurun waktu 2 hari terakhir, ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 125 cm. Kondisi tersebut menjadi peringatan waspada bagi BPBD di Kabupaten Batanghari untuk mengantisipasi dampak bencana banjir susulan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan, peningkatan air sungai disebabkan tingginya curah hujan dan limpahan air sungai dari wilayah hulu seperti Kabupaten Tebo. Hari ini kita pantau dari alat ukur ketinggian air kita terpantau di level siaga waspada. Solihin menambahkan, upaya pemantauan terus dilakukan BPBD Batanghari untuk mengantisipasi dini semakin tingginya air Sungai Batanghari. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Mei mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca Lebaran Idul Fitri, volume sampah di Kabupaten Tebo mengalami peningkatan. Kondisi tersebut sudah diantisipasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan menyiapkan armada dan petugas. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo mencatat, volume sampah pasca Idul Fitri mengalami peningkatan hingga mencapai 2 kali lipat dari hari biasanya. Tumpukan sampah tak hanya terlihat di kawasan Pasar Tanjung Bungur, namun juga di beberapa tempat pembuangan sampah di Kecamatan Tebo Tengah. Setiap harinya, petugas kebersihan rutin membersihkan dan mengangkut sampah yang berserakan. Erianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo mengatakan, peningkatan volume sampah sudah terjadi sejak mendekati akhir Ramadan hingga libur Lebaran. Sampah yang diangkut didominasi sampah rumah tangga, baik organik maupun non-organik. Kita menyadari dan memang itu tidak menjadi rahasia umum lagi setelah habis pasca Ramadan, Idul Fitri, itu biasa sampah-sampah rumah tangga itu melonjak, kadang sampai dengan 2 kali lipat. Untuk itu kita tetap siaga, petugas-petugas kita untuk membersihkan sampah-sampah patah arang, karena itu merupakan kewajiban daripada Dinas LH Hub untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Kabupaten Tebo. Erianto menambahkan, pihaknya telah melakukan antisipasi agar sampah tidak semakin menumpuk pasca Idul Fitri. Selain menyiapkan armada, Dinas Lingkungan Hidup juga menyiagakan petugas kebersihan untuk mengurai tumpukan sampah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kabar duka menyelimuti keluarga besar TVRI Stasiun Jambi. Salah seorang pegawai TVRI Stasiun Jambi, Gampit Tambunan yang bertugas di bagian transmisi Jambi meninggal dunia pada Jumat sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdul Manaf, Kota Jambi. Kabar duka menyelimuti keluarga besar TVRI Stasiun Jambi. Salah seorang pegawai terbaik TVRI Stasiun Jambi, Gampit Tambunan, meninggal dunia pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Memulai karir di TVRI Stasiun Jambi pada tahun 1992, almarhum mendedikasikan dirinya di bagian teknik transmisi Jambi. Selama masa karirnya, almarhum Gampit Tambunan pernah diamanahkan menjabat sebagai koordinator transmisi Tungkal Ilir dan Kasubsi Sarana dan Prasarana Teknik TVRI Stasiun Jambi. Isak tangis dari keluarga dan rekan-rekan mewarnai kepergian almarhum. Kakak ipar almarhum Jetro mengatakan kepergian almarhum dirasakan sangat cepat karena pada Jumat siang kemarin almarhum masih beraktivitas seperti biasa tanpa mengalami keluhan apapun. Namun, pada Jumat sekitar jam 10 malam, almarhum mengeluhkan sakit di bagian dadanya. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Manaf, Kota Jambi, namun nyawa almarhum tidak dapat tertolong. Almarhum tutup usia pada usia 55 tahun, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Malam tuh dia minta makan berempat, udah makan, mandi minta kopi. Kalau didengarkan, udah tuh minta kawankan dengan istrinya mau absen ke kantor.
Tiba-tiba waktu keluar tuh dada sakit, itulah yang gue dengar. Direncanakan almarhum akan dikebumikan pada Senin 14 April 2025 di pemakaman Bumi Langgeng, Pal 11, Muara Jambi. Daniel Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, momentum mudik dan arus balik lebaran mampu meningkatkan omset bagi para pelaku UMKM yang berada di pinggir jalan. Dalam satu hari, penjual gorengan mampu mendapatkan Rp800.000 dari total penjualan mereka. Pada momentum arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, bukan hanya berdampak pada ramainya penumpang bagi mereka pemilik perusahaan otobus. Namun ramainya pemudik lebaran tahun ini juga sebanding lurus dengan kenaikan jumlah pendapatan para pelaku UMKM makanan. Seperti gorengan dan lainnya yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan. Seperti di kawasan jalan penghubung antar Kabupaten Muara Jambi menuju Kabupaten Batanghari. Pedagang mengaku pendapatan naik drastis pada momen arus mudik dan balik. Dalam satu hari, para pedagang mampu mendapatkan Rp800.000, sedangkan pada hari biasa hanya mendapatkan Rp400 hingga Rp500.000. Kenaikan omset ini tentu menjadi berkat tersendiri bagi para pelaku UMKM. Alhamdulillah meningkat, Bang. Banyak mampir kan dari luar kota, yang mau balik kampung, yang mau istilahnya train lagi kan, yang mau kerja lagi, banyak mampir di sini. Para pedagang juga berharap pada momen libur akhir pekan juga mampu memberikan dampak ekonomi yang luas terhadap perekonomian bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, libur panjang Idul Fitri dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Kerinci dipadati pengunjung selama libur lebaran. Salah satunya objek wisata air panas Semurup. Objek wisata air panas Semurup yang terletak di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci kembali menjadi primadona saat libur lebaran. Lebih dari 2.000 pengunjung memadati objek wisata ini selama libur lebaran. Tak hanya warga lokal, objek wisata ini juga didatangi wisatawan dari luar daerah, seperti Kota Padang dan Riau. Hangatnya air belerang yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan menjadi daya tarik wisatawan. Fasilitas yang semakin baik, ditambah pemandangan alam yang indah, membuat pengunjung betah menghabiskan waktu di objek wisata ini. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi pedagang lokal dan pelaku UMKM. Kita bisa masak telur dengan secara alami menggunakan air panas yang ada di sini. Kemudian bisa masak pisang rebus, telur rebus. Nanti kita bisa beli di luar situ atau bisa dibawa dari rumah. Jadi tempat wisata ini tahunya dari mana, nih? Dari internet, Pak, dari sosial media. Untuk mandi air panas untuk menghilangkan kata-kata. Di sini bersama siapa? Bersama anak-anak kita ke sini. Jumlah kunjungan yang terus meningkat setiap tahunnya menjadikan wisata air panas Semurup menjadi sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.